Tanggal 15 Agustus tahun 1945. Aku tidak melihat kota Dora. Matahari tengah tenggelam dan para peziarah telah mengarahkan langkah-langkah kaki mereka menuju Kaisarea. Tetapi aku tidak melihat persinggahan di Dora. Mungkin sekedar suatu persinggahan biasa, tanpa suatu yang luar biasa untuk diperhatikan. Lautan tampak seolah terbakar, sebab dalam ketenangannya merefleksikan merahnya langit dengan begitu hebat, merah yang begitu gelap hingga seolah tak nyata. Darah seolah telah dicurahkan di kubah langit. Hari masih panas kendati udara lautan menjadikan panas dapat tertahankan. Mereka berjalan menyusuri lautan sepanjang waktu, guna menghindari panas menyengat tanah yang kering. Dan banyak dari antara mereka yang sudah menanggalkan sandal mereka dan menarik pakaian mereka ke atas untuk berkecipak dalam air. Petrus berkata, "Andai para murid perempuan tidak ada di sini, aku akan bertelanjang dan masuk ke dalam air hingga sebatas leher." Akan tetapi dia harus keluar bahkan dari tempatnya berada sekarang. Sebab Magdalena, yang tadinya di depan bersama para perempuan lainnya, balik kembali dan berkata, "Guru, aku mengenal baik daerah ini. Dapatkah engkau lihat garis kuning itu di lautan biru di sebelah sana? Sebuah sungai mengalir masuk ke dalam lautan di sana, juga pada musim panas, sebab mengalir sepanjang waktu. Dan orang harus berhati-hati menyeberanginya. Kami sudah menyeberangi begitu banyak. Pastilah itu bukan Nil. Kita akan menyeberangi yang ini juga," kata Petrus. "Bukan Nil. Tetapi dalam air dan pada tepian-tepiannya ada hewan-hewan air yang berbahaya. Kau tidak dapat menyeberanginya dengan sembrono atau dengan bertelanjang kaki, jika kau tidak ingin terluka." "Oh, hewan-hewan apa itu?" "Lewiatan, sama dengan monster laut." "Kau benar, Simon. Sesungguhnya mereka itu adalah buaya. Yang kecil, itu benar, tapi dapat mengoyakmu dalam sekejap." "Bagaimana mereka dapat berada di sini?" "Aku pikir mereka dibawa ke sana untuk ritus-ritus keagamaan pada era Fenisia. Dan mereka tinggal di sana. Mereka sudah menjadi lebih kecil, tetapi tidak kurang agresifnya. Dan dari kuil-kuil sudah beralih ke dalam lumpur sungai. Sekarang mereka adalah kadal-kadal besar, dengan gigi-gigi tajam. Orang-orang Romawi datang kemari untuk berburu dan untuk bersenang-senang dalam berbagai macam cara. Aku pernah datang juga bersama mereka. Semuanya itu berguna untuk melewatkan waktu. Kulit hewan-hewan itu indah dan dipergunakan untuk berbagai barang. Jadi, izinkan aku untuk menjadi pemandumu, mengingat pengalamanku." "Baiklah, aku ingin melihatnya," kata Petrus. "Kita mungkin bisa melihat beberapa, meski semua nyaris binasa, sebab terlalu banyak diburu." Mereka beranjak dari pantai dan berbalik ke daratan, hingga mereka menemukan suatu jalanan utama, di pertengahan jalan antara bukit-bukit dan lautan, dan mereka segera tiba di sebuah jembatan ogival, sama dengan berbentuk lengkungan dengan puncak lancip, yang dibangun di atas sebuah sungai kecil. Yang palung sungainya cukup lebar, namun airnya yang cuma sedikit mengalir hanya di tengahnya saja. Di mana tidak ada air, ada buluh-buluh dan rumput-rumput bok, yang sekarang nyaris dikering kerontangkan oleh teriknya musim panas. Tetapi pada musim-musim lainnya mungkin bidang-bidang tanah itu membentuk pulau-pulau kecil di air. Tepian-tepian sungai, sebaliknya, diselimuti semak belukar dan pepohonan yang rimbun. Meski melihat dengan sangat cermat, mereka tidak melihat adanya hewan, dan banyak dari antara mereka yang kecewa. Tetapi ketika mereka dekat ujung jembatan, satu-satunya yang lengkungannya sangat tinggi, supaya tidak dibenamkan air pada masa banjir, merupakan suatu konstruksi yang sangat kokoh yang kemungkinan dibangun oleh bangsa Romawi. Marta menjerit melengking dan lari balik ketakutan. Seekor kadal raksasa, hanya itu, tetapi dengan kepala khas seekor buaya, sedang terbaring melintang di jalanan, berpura-pura tidur. "Jangan takut," teriak Magdalena. "Apabila mereka seperti itu, mereka tidak berbahaya. Masalahnya adalah ketika mereka tersembunyi dan kau menginjaknya sebab tidak melihatnya." Tetapi Marta tetap tinggal hati-hati di belakang. Susana juga ketakutan. Maria Alfeus berhati-hati,
tetapi lebih berani dan dengan berjalan dekat putra-putranya dia maju dan melihat. Para rasul tidak takut dan mereka melihat seraya menyampaikan komentar-komentar atas hewan jelek itu, yang berkenan memutar kepalanya perlahan. Sehingga mukanya dapat terlihat. Hewan itu lalu bergerak dan tampak hendak menghampiri mereka yang sudah mengganggunya. Suatu jeritan lain dari Marta yang berlari lebih jauh ke belakang, yang diikuti juga oleh Susana dan Maria Klopas. Tetapi Maria Magdalena mengambil sebongkah batu, melemparkannya pada si kadal yang, sebab terkena lemparan pada satu sisi tubuhnya, berlari menuruni palung sungai yang berkerikil dan tenggelam dalam lumpur. Majulah kau, perempuan penakut. Hewannya sudah tidak ada lagi di sini, katanya kepada saudarinya. Para perempuan datang bersama-sama. Sungguh jelek, komentar Petrus. Apa benar, Guru, bahwa dulu orang memberinya makan dengan kurban manusia? Tanya Iskariot. Hewan itu dulu dianggap sebagai hewan sakral, yang mewakili dewa, dan sebagaimana kita mempersembahkan kurban kepada Allah kita, demikian juga para penyembah berhala yang malang itu melakukannya dalam bentuk-bentuk dan dengan kesesatan-kesesatan yang menjadi keadaan mereka. Tetapi sekarang tidak kan? Tanya Susana. Aku pikir bahwa itu masih mungkin dilakukan di negeri-negeri penyembah berhala, kata Yohanes dari Endor. Ya Allah, tetapi mereka memberikannya dalam keadaan mati. Tidak. Jika mereka memberikannya dalam keadaan hidup. Biasanya anak-anak perempuan atau anak-anak laki-laki. Seturut pilihan penduduk. Setidaknya itulah apa yang aku baca, jawab Yohanes sekali lagi kepada para perempuan yang memandang berkeliling dengan ketakutan. Aku akan mati ketakutan jika aku harus pergi mendekati satu dari hewan-hewan itu, kata Marta. Ya kah? Tetapi yang ini bukan apa-apa dibandingkan dengan buaya sesungguhnya, yang setidaknya 3 kali panjang dan besarnya. Dan juga sangat kelaparan. Yang ini tentunya kenyang dengan ular-ular air atau kelinci-kelinci liar. Ampun, ular-ular air juga, Tuhanku, kemanakah engkau membawa kami pergi? Rang Marta yang sangat ketakutan hingga membuat semua lainnya tertawa. Ermasteus, yang selalu diam selama itu, berkata, jangan takut, cukup buat suara ribut untuk membuat mereka menyingkir. Aku tahu sebab aku pernah ke Mesir bawah beberapa kali. Mereka berangkat kembali dengan bertepuk tangan atau memukul-mukul batang-batang pohon. Dan daerah berbahaya itu pun ditinggalkan di belakang mereka. Marta mendekati Yesus dan kerap dia bertanya kepadanya, apakah akan ada lagi? Yesus menatap padanya, mengelengkan kepalanya, namun meyakinkannya, dataran Saron tak lain adalah keindahan, dan kita sekarang di sana. Tetapi para murid perempuan sungguh mengejutkanku hari ini. Aku sungguh tidak tahu mengapa kamu begitu ketakutan. Aku sendiri tidak tahu, tetapi semua yang merayap menerorku. Aku seolah merasakan pada tubuhku dinginnya tubuh mereka, yang pastilah dingin dan berlendir. Dan aku heran mengapa mereka harus ada. Apa itu perlu? Kau harus menanyakan itu kepadanya yang menciptakannya. Tapi kau dapat yakin bahwa apabila ia menciptakannya, berarti itu berguna. Setidaknya guna membuat kegagah beranian Marta bersinar. Kata Yesus, dengan mata bersinar jenaka. Oh, Tuhan, engkau bergurau dan engkau benar. Tapi aku takut dan aku tidak akan pernah dapat mengendalikan diriku sendiri.